Oke, kita masuk ke perkuliahan keempat ya dari bab 2. Jadi kita akan membahas terkait dengan deskripsi dan klasifikasi gerakan fluida. Terus lebih spesifiknya kita akan berdiskusi terkait dengan apa itu bilangan Reynolds atau Reynolds number gitu ya. Di next slide. Oke, ini adalah garis besar gitu ya. Saya ngambil pen dulu. Dari deskripsi, klasifikasi dari gerakan fluida ya. Jadi di minggu-minggu lalu kita sudah membahas apa itu konsep kontinum dari mekanika fluida itu ya. Jadi sifat kontinum itu adalah suatu paket dari elemen fluida ya, di mana properti fluida itu dinyatakan konstan, tidak berubah. Nah, oke, dari berikutnya kita berangkat ada dua kategori dari fluida gitu ya. Yang pertama karakteristiknya kita sebut invisit, berikutnya adalah viscous. Invisit itu lebih ke karakteristik yang namanya adalah viskositas. Saat viskositasnya sama dengan atau mendekati 0 gitu ya, itu alirannya kita sebut invisit. Sorry. Sorry salah ya. Kita hapus ya. Sama dengan 0, mendekati atau sama dengan 0 gitu ya. Maka kita sebut invisit. Nah, fluida yang cenderung invisit adalah biasanya jenis-jenis fluida gas ya. Berikutnya adalah ada yang namanya viscous, di mana itu adalah viskositas dari fluida yang mengalir itu dipertimbangkan. Dengan kata lain, dia tidak sama dengan 0. Itu disebut aliran viskus. Nah, berikutnya dari viskus ini kita punya dua terminologi, yaitu laminer maupun turbulen ya. Ingat, laminer maupun turbulen. Nah, nanti di slide-slide berikutnya kita akan membahas itu ya, bilangan Reynolds, di mana bilangan Reynolds sendiri adalah menyatakan karakteristik dari aliran itu laminer maupun turbulen. Nah, berikutnya kita punya yang namanya internal flow sama external flow. Kalau external flow itu adalah aliran yang di luar dari benda yang dilaluinya. Contoh kayak aliran fluida melewati mobil, melewati pesawat, dan seterusnya. Kalau yang internal adalah yang melalui benda batas padat fluidanya. Contoh aliran dalam pipa, aliran dalam apapun ya, tapi dia dibatasi oleh benda padat itu ya. Berikutnya dari invisif sama viscous, kita juga mengenal namanya compressible sama incompressible. Kalau untuk compressible, karakteristiknya itu adalah sama, yaitu massa jenisnya. Rho. Saat rho-nya tidak sama dengan tidak konstan, artinya dia berubah-ubah ya, terhadap nanti biasanya terhadap pressure ya, ataupun terhadap temperatur gitu ya. Dia disebut compressible. Tetapi kalau dia konstan, artinya dia di semua kondisi itu ya. Properti dari density-nya itu konstan ya. Contoh misalnya aliran pipa tapi didorong air itu ya dalamnya. Maka dianggap dari semua titik maupun kondisi itu dianggap konstan ya. Tapi kalau conversible itu khusus untuk misalnya hypersonic jet atau segala macam yang kecepatannya melebihi gitu ya. 0,3-nya dari kecepatan suara. Nah, biasanya kalau ini diidentikan dengan bilangan Mach nanti ya. Kalau yang laminar turbulen diidentifikasi oleh bilangan Reynolds. Nah, berikutnya tadi ya seperti saya jelaskan di atas bahwa aliran viskos adalah aliran di mana viskositas fluida sangat berpengaruh sehingga menghasilkan tegangan geser. Nah, itu disebut viskos gitu ya. Dia tidak sama dengan 0. Kenapa? Ya karena mu-nya tidak sama dengan 0. Kenapa, Pak? Karena kalian ingat tegangan geser rumusnya adalah tau sama dengan mu terus du dy ya. Yaitu deformasi kecepatannya. Du dy. Deformasi kecepatannya. Deformasi dari apa? Deformasi dari fluida ya. Nah, berikutnya adalah aliran invisit. Aliran invisit adalah aliran di mana viskositas fluida diasumsikan 0. Sehingga dengan tegangan geser tidak berpengaruh ya.
Jadi atau dengan kata lain taunya sama dengan 0. Pada faktanya gitu ya, kita tidak memungkinkan menemukan fluida itu adalah aliran invisit yang benar-benar 0 pun itu ya. Kalau dia udara tuh ya, dia itu ada sisi invisitnya, ada sisi viskosnya kalau untuk udara ya. Nah, jadi nggak pure invisit sebenarnya. Biasanya kalau misalnya fluida dia menabrak suatu objek lingkaran bulat gitu ya, maka dari ada berapa sisi di situ adalah masih viskos dan ada berapa sisinya adalah dia invisit gitu ya. Di mana taunya tidak sama dengan nol dan ada taunya yang sama dengan nol nantinya. Oke, nah ini lebih jelasnya ya teman-teman ya. Jadi ini adalah contoh aliran udara ya, dia menabrak satu plat tipis ya. Di mana di plat tipis ini berikutnya kita membentuk yang namanya profil kecepatan gitu ya. Ini adalah yang pertama saya 1 ya, saya tulis 2, ini posisi 3. Secara visualisasi aliran itu ya, ini kita sebut sebagai timeline ya. Time 1 awal-awal sebelum masuk time 2 dan time 3. Kalau kalian perhatikan itu ya, di sini profil kecepatannya dia bentuk suatu gradien ya. Jadi namanya deformasi dari aliran fluidanya. Dalam hal ini adalah udara ya. Nah, perhatikan di sini. Di titik A di sini, dia itu cenderung 0 karena dia bergesekan terhadap platnya di sini dan dia naik ke atas ya. Sama dengan yang titik 3. Dia A aksen sama dengan 0, C dan berikutnya itu ya, mengalami deformasi itu ya. Perubahan gradiennya itu ya, ke atas sampai dia 99% itu ya, terhadap kecepatan V streamnya, maka itu disebut dengan titik batasnya tuh ya. Nah, kalau kita tarik garis maya itu ya, ini ya, yang tebal-tebal ini, sepanjang ini ya, sampai dia titik di mana titik di sini sebenarnya itu adalah 0,99 atau 99% dari U free streamnya ya. Nah, titik di sini. Ini adalah sebenarnya titik di mana adalah 0,99. Kita tarik. Maka hal ini disebut namanya adalah boundary layer. Gitu ya. Area di mana di bawah boundary layer, di mana adalah gradiennya, ada gradien kecepatan atau deformasi dari udaranya, kita sebut area viskos. Sedangkan di atas boundary layer kita sebut namanya invisit. Dengan kata lain, taunya di daerah sini tidak sama dengan 0, sedangkan tau yang di atas invisit tidak sama dengan 0 ya. Nah, itu ya. Nah, konsep boundary layer itu adalah konsep yang sangat unik gitu ya. Nah, ilmuwan fluid ya sama awal-awal itu adalah kebingungan itulah mengkarakterisasi kapan itu viskos, kapan itu invisit itu ya. Baru namanya Prandtl ya memberikan konsep boundary layer itu ya untuk menyatakan bahwa untuk udara dia itu tidak pure invisit tetapi ada batas maya itu ya, kecil itu ya, terjadi deformasi dari fluidanya. Nah, batas maya yang itu di bawahnya itu kita sebut adalah viskos, sedangkan di atasnya adalah invisit ya. Karena terjadi deformasi fluidanya di situ ya. Oke, langsung ya. Sama, ini yang seperti saya jelaskan yaitu lapis batas ya, memisahkan daerah mana tegangan geser pengaruh aliran viskus dan mana tegangan geser invisit itu ya. Kalau dia di dalam boundary layer itu, kita sebut dengan aliran viskus ya. Di mana taunya itu sama dengan 0. Sedangkan kalau di luarnya adalah namanya invisit ya. Nah, berikutnya adalah sama itu ya. Kalau kita taunya sama dengan 0 aliran viskus, maka semuanya sama dengan 0. Ini sudah penjelasan sebelumnya. Maka kalau di daerah viskus, U-nya itu ya, ini yang harus kita garis bawahi. Dia membentuk fungsi, ya. Fungsi terhadap apa? Fungsi terhadap deformasi dari aliran fluidanya. Ya. DU per DY ya. Sedangkan kalau di luar boundary layer, itu U-nya konstan atau sama dengan U-nya free stream ya, sama ya. Jadi jauh di atas, misalnya kita pengen menganalisis aliran fluida melalui mobil. Maka yang dia di area viskus adalah area di mana batas dari objek mobilnya itu terhadap
boundary layer itu disebut viscous. Tetapi jauh di atas atau jauh di depan, jauh di belakang mobil, itu alirannya adalah inviscid semuanya, ya. Di mana kecepatannya adalah konstan ya, atau sesuai dengan nilai V streamnya berapa ya. Oke, ini berikutnya ya, yang harus digarisbawahi ini adalah contoh untuk streamline ya. Sorry, mana ya pensil saya? Oke, ini adalah streamline, yaitu garis yang menyinggung ya suatu objek ya dari aliran fluida gitu ya. Yang harus digarisbawahi adalah di sini ada wake. Wake itu adalah area yang dibentuk di belakang objek karena terjadinya separasi aliran gitu ya. Nah, areanya namanya adalah wake. Areanya dia. Semakin besar wake-nya, maka drag force-nya semakin besar gitu ya. Kalau semakin kecil area wake-nya, maka drag force-nya semakin kecil juga. Nah, besar kecilnya wake ditentukan oleh titik separasi namanya. Kalau titik separasinya makin telat, sebelah sini contohnya ya, saya kasih B, C, D, E contohnya ya. Maka nilai wake-nya semakin kecil. Semakin agak ke depan titik separasinya, maka wake-nya semakin besar juga. Separasi itu apa, Pak? Separasi adalah fenomena terjadi bila momentum yang digunakan untuk menggerakkan fluida sudah tidak mampu mengatasi gaya gesek dan tegangan balik ya. Maka terjadi namanya wake. Jadi kecepatan fluida momentumnya di awal ini tidak mampu untuk menahan gaya gesek yang terjadi antara objek dan fluidanya ya. Sehingga terjadinya separasi. Dengan kata lain, fluidanya itu lepas ya dari objeknya ya. Sehingga terjadi namanya wake. Wake ini adalah areanya, tapi fenomenanya adalah kita sebut kayak vortex, terus ada yang nyebut eddies, gitu ya. Itu adalah fenomena terjadinya separasi ya. Bentuknya dia gini, bulat-bulat ya. Dan seterusnya ya. Nah ini, kalau ini adalah fenomena separasi gitu ya. Tapi ilustrasinya dalam bentuk, kalau tadi adalah streamline atau streak line sama aja gitu ya. Kalau ini dalam bentuk ilustrasinya adalah timeline ya. Kalian perhatikan ini adalah profil kecepatan ya, dari ini inletnya dari sini ya. Nah, sampai di sini adalah titik separasinya, di mana aliran mulai terpisah dari objek ininya. Ingat, saat terjadi separasi itu ya, maka terjadi namanya backflow. Nah, backflow ini adalah aliran rendah ya, aliran rendah. Backflow itu terjadi karena efek apa? Dari low pressure ke high pressure biasanya ya. Nah, ini merugikan ya biasanya. Nah, ini ada berapa karakteristik dari separasi gitu ya, separasi aliran ya, dari aliran fluida gitu ya. Untuk dua jenis aliran. Yang pertama laminar, yang kedua adalah turbulen ya. Nah, kalau kalian perhatikan, kalau dia laminar itu ya, boundary layer-nya itu tipis dia. Tipis yang warna putih nih. Dan separasinya itu agak di awal nih, di sekitar sini udah pas separasi dia. Tetapi kalau untuk turbulen, aliran turbulen, dia separasinya agak tebal, boundary layer-nya agak tebal ya. Tetapi separasinya agak ke belakang nih, sekitar sini. Baru terjadi olakan sini ya. Kalau ini sudah terjadi olakan di awal sini. Oke, itu karakteristiknya. Nah, sama seperti saya bilang wake. Wake itu adalah area, region atau luasan yang bertekan rendah yang dibentuk oleh terpisahnya boundary layer bagian atas dan bagian bawah. Nah, gambar ini ngasih ilustrasi kalian gitu ya. Yang merah ini adalah tidaknya separasi gitu ya. Gambar yang di atas contoh dari tipe-tipe atau mobil proto biasanya, prototype. Sedangkan yang kedua adalah jenis mobil-mobil jenis-jenis mobil urban biasanya. Kalau kalian perhatikan di sini, gitu ya, untuk di ini jenis yang proto, gitu ya, maka dia cenderung separasinya sampai ke belakang karena bentuknya emang bentuknya kayak ini ya, kayak kita bilangnya adalah airfoil atau bilangnya teardrop ya. Nah, sehingga menunda karena profilnya begini, dia terjadi penundaan yang signifikan ke belakang sehingga tidak terjadinya wake itu sekecil mungkin itu ya. Beda dengan yang ini, mobil biasa. Terjadi separasinya di sini, sehingga bentuk wake yang sangat besar. Ingat, wake ini adalah
identik dengan kata-kata pressure drag ya, atau tekanan tekanan drag, tekanan yang berlawanan ya. Contoh, kalau lajunya ke kiri, itu ya, ini laju dorongnya, maka dragnya itu adalah ke kanan. Akhirnya apa? Dia gaya hambat ya. Nah, kalau wake-nya semakin besar areanya, maka dragnya juga semakin besar. Tapi kalau dia makin kecil, dia makin kecil. Nah, ini fenomenanya ya. Oke, sama kayak tadi nih, nggak bisa jelaskan ulang ya. Jadi ini ada boundary layer, ya. Boundary layer, terus di sini adalah titik separasi. Karena terjadi separasi, maka terjadi areanya namanya wake ya. Kalau separasinya agak ke belakang, maka separasi wake-nya makin kecil ya. Feminanya wake-nya ya. Nah, untuk memperkecil harusnya menunda separasi. Makanya saya bikin bikin ini ya. Body yang streamline, dia akan mengurangi adverse pressure gradient ya. Karena terjadinya pengurangan itu, maka terjadinya namanya penundaan separasi aliran ya. Karena terjadi penundaan separasi, maka daerah wake-nya makin sempit dan pressure drag-nya makin kecil. Gitu. Nah, sebenarnya sifat aerodinamis dari suatu kendaraan, suatu mobil, gitu ya, termasuk area wake, gitu ya, itu sangat signifikan untuk kecepatan di atas 40 km per jam ya. Tapi untuk di bawah itu nggak terlalu signifikan. Gitu. Contoh sangat kecil, misalnya kita mobil A, merek yang bagus ya, secara bodinya itu. Terus merek B yang kotak. Terus melaju di jalanan yang padat, di mana kecepatannya mesti sekitar 40 atau di bawahnya atau di atasnya dikit. Ya. Maka bentuk bodinya itu sangat tidak signifikan, tidak akan pengaruh. Tetapi beda hal kalau kita misalnya mengendari mobil yang secara bodi bagus desainnya tuh ya. Sebut saja misalnya BMW dan satunya adalah mobil kota ya. Melaju di kecepatan tinggi 80 ya di tol gitu ya. Sangat kerasa tuh ya kestabilannya tuh ya. Yang BMW itu sangat stabil sedangkan yang kota tuh ya sangat kesusahan. Apalagi saat di tikungan ya, tikungan cepat ya. Nah itu sebagai gambarannya. Oke, nah berikutnya adalah kalau aliran invisit gitu ya. Aliran invisit itu karena aliran invisit itu sangat dipengaruhi oleh kecepatan dan viskositas, maka dia untuk aliran invisit di mana aliran invisit itu di atasnya ya, di atas jauh tuh ya, di atas jauh dari objek atau di bawah jauh di bawah objek gitu ya, atau di bawah jauh di belakang atau jauh di depan ya, objek sebelum nabrak objek maupun setelahnya. Maka yang namanya karakteristik boundary layer, wake dan sejenisnya adalah diabaikan ya. Jadi dia itu kaitannya dengan viskos saja. Sehingga karakteristik tidak ada gesekan pada sumbu simetri apapun gitu ya. Kalau untuk aliran invisit. Oke, tetapi misalnya ini cara eksperimen ya. Jadi bagaimana karakteristik aliran, visualisasi aliran ya. Ini biasanya modelnya adalah model di capture gitu ya. Kita punya punya beberapa kondisi. Yang pertama kita nyebutnya ini adalah RE-nya, nilai Reynolds-nya itu adalah 0,16. Nah, apa bilangan Reynolds, Pak? Nanti di belakang jelaskan. Kalau kalian perhatikan di sini itu ya. Di sini bilangan Reynolds itu kaitannya dengan dua hal. Yang pertama viskositas, yang kedua adalah kecepatan atau momentum alirannya. Nah, saat dia Reynolds-nya rendah gitu ya, maka itu tidak ada yang namanya wake, tidak ada titik separasi gitu ya, dan sejenisnya ya. Tapi kalau RE-nya kita naikkan, kecepatannya kita naikkan ya, maka akan terjadi area wake-nya nih. Kecil masih. Nah, begitu kita naikkan ya jadi 13,1 ya. Maka wake-nya mulai terjadi ya. Terus kita naikkan ya sampai dia 26, mulai besar areanya tuh ya. Terus berikutnya adalah Reynolds-nya 2000 ya. Sampai 10.000 ya. 10.000.
Kalau coba kalian teliti gitu ya, coba nanti coba di rumah tuh ya. Misalnya nilai Reynolds-nya nih hasil eksperimen 0,16, terus pakai rumus Reynolds nanti konversi kecepatan berapa sih itu Pak? Maka dia kurang lebih di kecepatan 40-an ke bawah atau 9,6 di mana wake-nya itu nggak signifikan kecil masih. Maka dia itu kurang lebih masih sekitar 40 km jam ke bawah masih ya nilainya. Artinya apa? Artinya wake itu dia fungsi terhadap kecepatan juga sebenarnya. Artinya apa? Dia kalau kecepatannya naik, wake-nya semakin besar juga. Nah, kalau kalian coba searching di YouTube, coba juga misalnya kata kunci von Karman vortex gitu ya. Kalian akan mendapati berapa baik secara eksperimen maupun simulasi gitu ya. Contoh dari fenomena wake. Terus aliran lamina turbulen gitu ya. Ya, definisinya adalah aliran yang di mana struktur alirannya partikel lapis-lapisnya itu bergerak di atas sama lain. Nah, kalau turbulen partikelnya acak bercampur aduk gitu ya, menumbruk satu sama lain. Gitu. Ini ilustrasinya ya. Sama dengan ini. Kalau aliran linear cenderung lurus ya. Kalau turbulen dia acak atas ke bawah 3 dimensi kan ya. Nah, perilaku fluida aliran sebagian besar bergantung gaya inersia dalam hal ini kecepatan dan viskositas ya. Nah, perhatikan di sini. Kalau laminar, dia gaya inersianya, kecepatannya pelan, harus kecil gitu ya. Sedangkan viskositasnya tinggi ya. Contoh kayak madu segala macamnya itu ya. Maka dia cenderung laminar sebenarnya. Cenderung laminar ya. Nah, kalau turbulen, dia kecepatannya tinggi sama viskositasnya rendah. Kayak udara. Udara itu cenderung turbulen ya. Udara, air. Tapi kalau viskositasnya tinggi, dia cenderung laminar. Tapi pada faktanya ya, di dunia ini banyak aliran turbulen. Bahkan ada yang mengatakan bahwa aliran laminar itu sebenarnya aliran di dalam lab. Ya. Karena pada faktanya ya, di kehidupan kenyataan, aliran turbulen sangat mendominasi. Nah ini yang saya bilang, bilangan Reynolds itu sebenarnya adalah bilangan tak berdimensi. Artinya apa? Tidak punya satuan dia. Digunakan untuk mengkarakteristikkan ya, apakah dia laminar atau turbulen. Sebenarnya bilangan Reynolds itu adalah pembagian dari gaya inersia dibagi gaya viskus ya. Kalau kita tuliskan rumusnya adalah rho massa jenis, kecepatan sama L sama mu ya. Kalau L ini bisa kita ubah-ubah. Kalau dalam kasusnya misalnya aliran fluida melalui suatu objek kayak pipa, maka L-nya itu diganti dengan D ya. Kalau misalnya kita pengen tahu bilangan Reynolds dari simulasi maupun eksperimen gitu ya, yang melalui mobil, maka kita gantinya L ini adalah frontal area dari mobil ya, frontal areanya. Nah, untuk nilai mu sudah saya ajarkan baca grafiknya ya di minggu-minggu lalu ya. Kalau mu itu viskositas dinamik, kalau nu itu viskositas kinematik. Nah, ini saya jelaskan tadi ya. Jadi kalau dia aliran untuk plat itu berarti hanya tuh ya. Kalau pipa itu jadi D-nya ya. Yang perlu dihafalkan adalah 2300 saja tuh ya. Jadi kalau lamin transisi jarang kita perhatikan ya karena memang kondisinya susah ya. Nah, kata kuncinya 2300. Kalau dia kurang dari 2300 kita nyebutnya adalah laminar ya. Kalau lebih dari 4000 kita nyebutnya turbulen. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kalau lebih dari 2300 itu disebutnya aliran turbulen. Itu boleh juga ya. Kalau kurang dari 2300 maka disebut laminar. Inilah definisi dasar untuk anak S1 ya. Kalau S2 dan S3 itu ya, karakteristik dari laminar maupun turbulen tidak lagi pakai Reynolds. Biasanya kita pakai turbulen intensity namanya. Berapa persen gitu aja. Bahkan di range 2300, 4000 masih ya. Itu dianggap laminar kalau secara, tapi di graduate nanti itu ya di S2. Tapi untuk anak S1 cukup mengetahui bahwa 2300 adalah batasnya. Kurang dari 2300 laminar, lebih dari 2300 disebut turbulen. Nah, ini secara eksperimen ya, maupun nih, perhatikan di sini ya. Kalau dia
Kalau dia laminer dia cenderung bentuk garis lurus ya. Kalau transisi kenapa sering saya abaikan karena area dari laminirnya sangat kecil. Nih, perhatikan di depan saja nih. Berikutnya adalah aliran turbulen sebenarnya di belakang ini nih. Ada yang mengatakan bahwa aliran transisi sebenarnya tidak ada nih. Kenapa? Karena proporsi laminirnya sangat kecil dibandingkan turbulennya ya. Dengan kata lain ya bisa anggap aja turbulennya. Kalau turbulen sangat acak, saling bertubrukan, ya gampang ya. Oke, nah ini kalau laminar dia lurus, kalau ini turbulen dia berat dari atas ke bawah dan segala macamnya ya. Ini turbulen nih, acak-acakannya. Oke, berikutnya adalah compressible incompressible gitu ya. Aliran incompressible di mana fluiditasnya fluida diabaikan ya, P konstan. Sedangkan compressible adalah rho-nya tidak konstan, berubah-ubah. Nah, sebenarnya yang banyak aplikasinya adalah incompressible ya. Kalau compressible itu biasanya kayak turbo engine segala macamnya ya. Dia cenderung aliran compressible namanya. Kalau contoh mesin fluida yang incompressible banyak. Contohnya kayak pompa, terus kipas fan ya, yang buat industri banyak itu. Kompresor itulah contoh-contoh incompressible mesin ya. Aliran apa? Mesin-mesin fluida incompressible ya. Nah, karakteristik dari compressible incompressible dinyatakan dengan bilangan Mach. Kalau tadi sebelumnya laminar turbulen dinyatakan dengan bilangan Reynolds, di mana rumusnya adalah rho dikali kecepatan dikali panjang karakteristiknya dibagi viskositas dinamiknya ya. Nah kalau ini sama, dia bilangan tak dimensi menyatakan compressibility-nya ya. Gampang, jadi kecepatan aliran atau kecepatan fluidanya dibagi dengan kecepatan suara. Nah, benchmark-nya dari adalah 0,3 ya. Kalau kurang dari 0,3 maka disebut aliran incompressible. Kalau lebih dari 3, 0,3 aliran compressible. Nah, gitu. Jadi misalnya kalian punya nih kecepatannya kecepatan dari apa? Aliran dalam pipa dia. Ternyata berapa? Terus dibagi dengan kecepatan rambat bunyi ya itu kalau kurang dari 0,3 disebut ada yang compressible. Kalau lebih disebut compressible. Ini nilai internal dalam pipa rata-rata ya. Cuman itu aja deh. Eksternal gitu ya. Yang di luar bodi padat ya. Contohnya misalnya ada fluida yang bergerak pada mobil yang bergerak ya. Oke, sekian terima kasih.